Di sini jurangnya masih saya susuri ya teman-teman, jurangnya masih saya susuri. Ini jurangnya. Sebenarnya dulunya adalah sungai teman-teman. Di sini dulu itu sungai. Nah itu dalam banget di bawah sana itu. Stabilizer saya gemeteran bro. Ada apa ini? Ini biasanya pertanda teman-teman. Kenapa dari tadi nggak gemeter, sekarang stabilizernya gemeter masuk ke sini nih. Kayaknya akan ada sesuatu yang seru deh, bakalan deh. Ada apa ini? Bukan tawon teman-teman. Ini stabilizer saya bergetar. Aneh ini, aneh ini. Di jurang ini aneh. Stabilizer saya bergetar. Jurangnya cukup dalam teman-teman. Dulunya adalah sungai ya. Saya ulang lagi. Tuh. Dulu mengalir air ini. Tapi bumi makin kesini makin kering ya. Sungai-sungai berubah menjadi tempat-tempat yang kering. Ada sesuatu yang besar dan berenergi kuat barangkali kayak gitu ya. Saya nggak tahu. Aduh, ini kita turun ke dalam sana ya ngeri bro. Soalnya nggak ada jalan turunnya gitu. Nah itu mengalirnya ke bawah sana jauh. Nah dulu di aliran bawah sungai sana dulu itu ada kejadian seorang perempuan itu digauli sama sosok dari bangsa lain bro. Nah ini menarik juga ceritanya. Saya pernah ulas lokasinya di bawah sana, di bawah aliran sungai ini. Di bawah sana dulu waktu masih mengalir air, warga kan suka mandi di sungai tersebut ya teman-teman. Nah itu ada kejadian, ada seorang gadis mandi tapi di waktu senja kala atau sende kala ya teman-teman. Nah itu konon ceritanya dia itu digauli oleh makhluk astral. Dan anehnya dia itu hamil teman-teman. Dia hamil dan dia beranak loh. Sekarang sudah anaknya udah lumayan gede sih, tapi ya anaknya manusia bro. Anaknya manusia tapi naudzubillahi min dzalik, ibunya jadi sedikit gila ya teman-teman. Ada bener ada itu, orangnya masih ada sekarang. Nah, itu kabarnya itu dia digauli makhluk dari dimensi lain di sungai ini pada waktu mandi di senjakala itu. Dan dia hamil dan sekarang sudah beranak. Ya anaknya manusia bro. Saya sudah berkunjung ke sana dan sudah melihatnya pada waktu pasca kejadian geger itu. Aku sudah berumur ya. Denger sih gitu. Tapi pas jenguk ke sana sih beberapa bulan yang lalu saya ke sana pengen lihat gitu. Anak dari hasil eh, pemerkosaan dari bangsa lain. Tapi saya sedikit ragu apa benar yang merkosa itu bangsa lain atau bukan. Kalau saya curiganya mungkin orang sih bro. Itu jagal dia di kali gitu, tapi mungkin dia menghantu-hantui dulu gitu. Jadi sayangnya ini korbannya stres teman-teman. Korbannya itu jadi gila gitu. Akhirnya kan tidak bisa digali informasinya karena dia gila. Setiap ditanya dia itu cuma ketawa aja gitu. Setiap ditanya dia ketawa. Perempuan ini ditanya ketawa gitu. Jadi dia gitu kayak orang normal teman-teman. Dia itu kayak orang normal gitu. Tapi giliran ditanya tentang kejadian itu dia ketawa-ketawa aja gitu. Dia itu kayak kosong gitu. Nggak tahu sih. Kalau saya sih feelnya dia itu diperkosa manusia lah. Tapi dia mengalami tekanannya yang begitu besar karena di sungai yang cukup seram. Jadi dia ketakutan berlebihan gitu karena mungkin gelap gitu. Atau mungkin yang perkosa dia itu orangnya hitam gitu. Jadi dikira hantu gitu. Ya namanya orang ketakutan bro, apa saja bisa digambarkan ya kalau orang ketakutan itu.
Tapi kalau dari, penelaahan saya melihat anaknya, itu fix anak manusia, ya, benar-benar keturunan manusia. Jadi kemungkinan terbesar dia diperkosa oleh, orang gitu, tapi karena di waktu yang gelap, di tempat yang serem, dan mungkin matanya ditutupi atau gimana gitu, nggak tahu. Iya, itu sih feel saya gitu. Tapi saya tidak mau menduga-duga lah ya, wong saya nggak tahu gitu. Ya, orang kampung Bro, jangan suruh tes DNA. Tes DNA-nya mahal juga sih biayanya Bro. Bukan masalah biayanya, susahnya gitu, soalnya dia gila gitu. Maksudnya dia menjadi gila. Nah ini saya sudah kembali ke lokasi. Nah, di sini pernah ditemukan, seorang pria berusia sekitar 60 atau enggak 50 tahunan meninggal di sini ya teman-teman. Dan dia tergeletak di sini pada waktu sendekala juga. Jadi ceritanya dia itu habis nonton bola. Waktu itu persis juga bulan Agustus teman-teman. Apa namanya, kan ada acara sepak bola antar RT ya. Nah itu warga lewat sini, kan bola sore ya biasanya. Nah itu pulang menjelang waktu maghrib. Tapi begitu azan isya dia belum sampai di rumah, keluarganya mulai bertanya-tanya. Kemudian mereka tahu kalau anggota keluarganya itu nonton bola tapi belum pulang. Tapi di lapangan sudah nggak ada orang. Akhirnya diingat betul jalan terobosannya. Astagfirullahaladzim. Oke bro. Eh, eh, eh. Sosok yang tadi. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu kayak kucing bro, tapi gede banget. Kayak kucing, tapi berukuran cukup besar itu. Dari tadi di sini terus loh. Tadi di sebelah sana, sekarang di sebelah sini. Dia tuh muter-muter berarti di sini ya. Atau ini ya mungkin dikira harimau sama warga ya. Informasi yang saya dapat itu sih kayak gitu, katanya malam Jumat kemarin itu ada warga yang lihat sosok harimau di sini. Makanya tadi live-nya saya terlambat 30 menit karena saya cerita dulu sama warga yang melihat itu gitu loh, teman-teman. Nah, ini ada lagi di sini. Apa itu? Mukanya itu kayak apa ya? Mukanya kayak kemerah-merahan, kecoklat-coklatan gitu sih, teman-teman. Kemana dia? Dia tuh kayak berputar-putar di sini, teman-teman. Apakah itu yang dikira harimau? Kalau beruang di sini nggak ada, teman-teman. Nggak mungkin ada beruang di sini. Tadi dia kayak bergerak ke arah sana deh. Tapi nggak gede banget sih bro, itu kayak seukuran apa ya? Kayak seukuran Fatih gitulah. Bisa jadi sih mungkin itu kucing hutan atau apa gitu. Oh jejaknya nggak bisa. Getar lagi. Apa namanya, jejaknya nggak bisa. Soalnya tanahnya kering teman-teman.
Jadi nggak bisa dilacak jejaknya ya. Beda kalau tanahnya itu apa namanya basah bisa meninggalkan jejak gitu. Kalau di sana itu lampu apa namanya lampu jalan ya, tuh. Nah itu, nah itu teman-teman lihat lampu, itu lampu jauh di sana ada jalan, ada lampu, lampu neon. Kalau malam itu lampu sejauh apapun kelihatan ya teman-teman. Iya, nggak yakin juga itu hewan teman-teman. Soalnya dia itu kayak merangkak gitu ya. Tapi semua hewan kan merangkak ya. Iya, bingung juga sih ini ceritanya. Oke bro, kita tunggu misteri apa yang ada di sekitar sini gitu. Beneran teman-teman, ini warga yang melihat ini sosok ini, berarti yang dikira macan gitu ya. Tapi saya nggak yakin kalau itu macan gitu, nggak yakin juga. Kalau ada macan di sini pasti udah geger. Karena macan itu butuh makan ya teman-teman. Dia pasti akan masuk ke perkampungan dan mencuri ayam atau apa gitu. Soalnya di alam bebas itu udah nggak ada binatang yang bisa dimakan gitu. Ada juga burung itu tinggi gitu kan. Untuk binatang sejenis macan itu kan butuh makan setiap minimal itu berapa hari dia harus makan. Tapi di sini nggak ada informasi binatang ternak yang hilang atau apa gitu. Kayak musang aja yang ukurannya kecil itu dia makannya banyak loh. Kalau ini berukuran agak lumayan besar, seukuran Fatih anak saya kurang lebih gitu. Nggak gede-gede banget sih, nggak. Tuh, nampak lagi bro, nampak lagi bro. Astagfirullahaladzim. Wih, 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 wih. Bro, dia berkaki 4 bro. Astagfirullahaladzim. Banter banget larinya, Bret. Gila anjir. Cepet banget, bro. Aduh, kameranya ndut. Ini bagusan kamera yang tadi sebenarnya. Aneh ini, bro. Aku tuh dari tadi tuh nahan merinding tahu. Takutnya diseruduk gitu. Tapi saya coba tetap tenang gitu. Di sini saya berusaha untuk tetap tenang. Ini kayak mondar mandir di sini gitu.
Aku tuh gemeteran, gila. Gue dari tadi di sini gemeteran, men. Kaki kayak nggak mau gerak ini. Aduh, ini getarannya makin besar ini. Saya mulai nggak bisa tahan. Senter aja goyang-goyang ini. Ini pantas banyak apa namanya? Maksudnya apa namanya? Banyak warga lihat soalnya ini aktif banget gitu, teman-teman. Aku mau masuk lagi nggak yakin, teman-teman. Takutnya ditabrak gitu. Itu kalau masuk ke dalam sana itu ini ya, teman-teman, kebun, luas banget kebun gitu. Tapi kalau bisa menyeberangi ini sampai ke ujung sana itu ada pemukiman lagi, Ada sekitar 8 atau 7 rumah warga. Itu di ujung jalan ini ya. Ini ujung jalan ini. Ini sebenarnya jalur terobosan sih. Kalau jalan aspalnya itu muter, bro, dari sini ke sana. Kalau nggak muter ke arah sini, muter jauh sih. Soalnya itu ada sungainya, itu sungai kering. Aduh, ini situasinya kayak nggak nyaman banget, teman-teman. Saya merasakan kayak akan ada sesuatu yang nggak bagus. Nggak tahu, ini aneh ini. Tapi kalau dipikir-pikir dia itu kayak babi, teman-teman. Dia itu seperti babi. Kalau dipikir-pikir sih, kalau dilihat dari itunya, tapi kayak ini aneh juga sih ya. Nggak tahu ini. Apakah ada orang yang lagi main-main di kampung ini, barangkali gitu, teman-teman. Bisa jadi ada yang lagi main-main di sini, teman-teman. Aduh, ada suara apa itu?
Oke teman-teman, ini udah nggak nyaman banget di sini soalnya. Oh, saya mulai gak bisa mengendalikan rasa takutnya ini. Aku takutnya itu apa ya, nyerang gitu. Ih, saya merasa ada orang yang lagi main-main gitu bro. Kalau enggak ini ada orang buang gitu, ada orang membuang di area kebun ini bisa jadi, atau area di kampung jin ini ada orang buang piaraannya ke sini jadinya gitu. Ada dua gambaran sih di saya gitu. Kalau ada orang melakukan ritual, ini biasanya menunggu penjemputan beberapa hari, jadi sudah muncul. Ada bisa jadi ini buangan gitu, dia buang di sini, dibuang di sini gitu. Terus dia jadi apa namanya, ngalor ngidul kayak gini di sini. Tapi kalau bicara binatang kayaknya rumit juga ya, soalnya kebun binatang. Oke gitu bro, sorry bro, aku keluar aja bro, kayak nggak nyaman banget gitu. Nah ini kan kayak gerbang tuh, kayak gerbang. Nah, di sini tuh bersih terus teman-teman. Ada yang ngurus soalnya, kadang ada yang suka nyapu gitu, nanti dibakar tuh. Ini bekas bakarnya. Jadi jalanan ini tuh selalu terawat gitu. Kan ada juga orang yang masih percaya itu, ini jalan harus di ini. Bagus sih jalan dirawatin gitu, tapi ngerawatin kebun aneh juga gitu kan. Oke ya, thank you buat semuanya. Saya rasa sudahlah, kita tidak mau terlibat dalam hal-hal seperti ini. Kita cuma seorang penelusur aja. Belakangan ini aku mulai banyak melihat hal-hal yang tidak menjadi umumnya gitu teman-teman. Ya, ekonomi makin sulit soalnya teman-teman. Nyari duit makin susah, harga barang makin naik gitu kan. Cari kerja juga rumit sekarang gitu kan. Ya mungkin hal-hal kayak gitu harus dilakukan untuk menyelamatkan kehidupannya mungkin ya. Bisa jadi. Oke lah ya bro, buat semuanya, semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari gangguan-gangguan jin dan manusia ya bro. Entah saya yang terlalu banyak berhalusinasi atau memang kehidupan masyarakatnya akan kembali seperti zaman dulu, dimana mereka kembali kepada bisikan-bisikan bangsa jin yang akan siap memberikan kehidupan dunia, barangkali begitu, atau gimana saya juga sendiri nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya teman, ngeri ya. Ya biar bagaimanapun kan, setan akan terus berupaya membawa manusia untuk tersesat dengan ditawarkan kehidupan yang lebih enak, barangkali kayak gitu ya teman-teman ya.
Bentar bro, saya mau mampir ke kuburan dulu. Di area kebun ini tuh ada kuburan. Ini dia kuburannya. Ini kuburan. Oke, saya off di sini saja ya teman-teman semuanya. Saya off dulu di sini. Thank you buat semuanya udah nemenin saya. Saya akan duduk-duduk sebentar di samping makam ini. Kita akan ya nggak tahu lah. Thank you buat semuanya. Saya akan santai dulu di samping makam ini. Terima kasih banyak. Selamat malam. Jangan menyimpulkan apapun dari video saya. Jadikanlah ini sebagai satu hiburan saja, jangan lebih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.